Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, pada video kali ini ana mau menyampaikan lanjutan pelajaran kita, yaitu Kitabul Buyu' tentang jual beli. Terakhir kita sudah membahas tentang syarat-syarat bai', itu syurutul bai', yaitu syarat-syarat bai', yaitu tidak boleh gharar, dan tidak boleh ada riba di situ. Dan telah kita jelaskan juga apa-apa saja yang termasuk dari barang-barang yang dikategorikan riba. Selanjutnya di sini antum lihat di poin 324, ini poin 324. Poin ini kita mau jelaskan yang ini. Wa minasyurut, yaitu termasuk dari syarat-syaratnya adalah syarat bai' itu adalah an la yaqa al-aqdu ala muharramin syar'an, yaitu akad itu tidak terjadi di atas barang yang diharamkan, ya. An la yaqa al-aqdu, tidak terjadi akad itu di sesuatu yang diharamkan secara syariat. Jadi kalau barangnya itu haram, maka tidak boleh melakukan akad terhadap barang itu. Contohnya di sini imma li ainihi, mungkin karena bendanya, karena barangnya itu sendiri haram. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamri wal maitati wal asnam, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli khamar, ya. Jadi khamar itu kan zatnya haram, bendanya haram, jadi tidak boleh dijual belikan. Dan wal maitah, dan bangkai, ya, bangkai itu tidak boleh dijual belikan, ya. Wal asnam, dan juga berhala atau patung-patung. Bangkai itu adalah hewan yang mati karena tidak disembelih, ya. Ya, selain belalang dan ikan. Jadi kalau hewannya disembelih itu bukan bangkai, ya, mati sendirinya atau mati dengan cara tanpa penyembelihan, itu disebut dengan bangkai. Taib. Jadi kita tidak boleh melakukan akad kepada barang yang diharamkan, dan termasuk di situ adalah khamar, al-maitah, dan wal asnam. Begitu juga dengan barang-barang yang termasuk haram. Mayoritas ulama mengharamkan musik. Jadi alat-alat musik itu juga termasuk kepada barang-barang yang diharamkan untuk dijual belikan. Baik. Kalau seandainya sekarang ini hukum rokok itu haram, ya, sekarang sudah haram, ya, maka jual beli juga haram. Jual beli rokok juga haram. Baik. Itu tidak boleh akad terjadi di hal-hal yang haram. Pertama, haram karena bendanya. Baik. Yang kedua, wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim, dan bisa jadi karena jual beli itu menyebabkan memutus muslim, ya, memutus hubungan seorang muslim. Jadi kalau kita lakukan akad jual beli, maka akan ada perpecahan atau perseteruan antara seorang muslim, ya. Contohnya kamanaha, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melarang anil bai'i ala bai'il muslim, melarang jual beli atas jual beli orang muslim lainnya. Wa syira'i ala syira'ihi wan najas, tidak boleh membeli atas barang yang dibeli orang lain. Maksudnya begini, kalau ada seorang muslim melaksanakan akad, ya, tawar menawar dengan seorang muslim lainnya, maka tidak boleh pihak ketiga yang muslim juga untuk membeli barang yang sedang ditawar, ya, membeli barang yang sedang ditawar, ya, atau menjual barang yang sedang ditawar menawarkan, itu tidak boleh, haram. Kenapa? Karena ini menyebabkan qati'atul muslim, memutus atau merusak hubungan sesama muslim. Sebagaimana juga kita tidak boleh mengkhidbah perempuan yang dikhidbah oleh saudara kita muslim. Taib. Jika telah ditinggalkan maka boleh dikhidbah. Begitu juga halnya dengan jual beli.
Ya, kalau ada seorang muslim lagi tawar menawar, kita tidak boleh menawar barang yang sama, barang yang sedang diperjualbelikan. Baik. Sampai kapan? Sampai kedua belah pihak memutuskan bahwa jual belinya lanjut atau batal. Baik. Begitu juga dengan an-najshi atau an-najash. Itu adalah seperti mengompor-ngompori atau menambahkan sesuatu kepada barang atau sehingga orang lain itu termotivasi untuk membelinya. Jadi ada seorang penjual, contohnya si A, kemudian datang si B yang ingin membeli barangnya. Nah, jika ada si C yang datang, si C ini menjelaskan kepada si C, ke si A, ke si B bahwa barang ini bagus dan sebagainya, dan memotivasi dia untuk membeli, ya. Nah, itu tidak boleh. Disebut dengan an-najash, ya, mengompor-ngompori orang untuk supaya membeli. Nah, ini bukan pihak jual beli ya, tapi orang ketiga maksudnya, ya, orang ketiga. Kenapa ini menyebabkan perseteruan atau permusuhan di antara kaum muslimin? Baik. Itu sebab yang kedua. Kenapa haram? Karena menyebabkan rusaknya hubungan sesama muslim. Yang pertama tadi karena bendanya memang haram. Yang ketiga, wa min dzalik nahyuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diharamkan itu adalah karena larangannya Rasulullah SAW anit tafriq baina dzirrahim fir raqiq, yaitu memisahkan di antara orang yang memiliki rahim, hubungan kerabat ini fir raqiq. Fir raqiq artinya adalah orang yang dalam masa perbudakan. Jadi kalau kita masih berlaku jual beli budak di sini, kita tidak boleh membeli budak itu kalau membeli anaknya saja tanpa membeli ibunya gitu. Jadi karena ini menyebabkan tafrik, memisahkan antara orang yang punya hubungan kerabat rahim, seperti itu. Baik. Jadi kalau mau beli budak seorang anak, beli juga sama ibunya. Kalau ibunya itu budak, antum harus beli juga sama anaknya, biar tidak terpisah antara ibu dan anaknya, seperti itu. Ya, ini sudah jarang terjadi ya. Ini sudah jarang terjadi. Baik. Baik. Baik, barakallahu fikum. Mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini sambungan video pelajaran fikih tadi yang sempat terputus. Kita lanjutkan poin keempat. Wa min dzalik idza kana al-mushtari ta'allama minhu annahu yaf'alul ma'siyata bimashtarahu. Termasuk di sini adalah jika pembeli tahu bahwa si penjual itu melaksanakan maksiat terhadap apa yang dia belikan. Contohnya dia membeli barang untuk berjudi, ya, kastira'il jauzi wal baidi lil qimar, ya, membeli barang karena untuk judi, ya, awisilahil fitnah, atau membeli senjata untuk membunuh, ya, wa ala qutta'it turuq, atau untuk pembegalan. Maka ini haram. Jika si penjual tahu bahwa barang ini beli untuk hal yang haram, maka dia tidak boleh menjualnya. Ya, begitu juga si pembeli, jika dia tahu bahwa barang ini dari hal yang haram, ya juga jangan dibeli, ya, seperti barang hasil curian dan sebagainya. Taib. Yang kelima di sini dilarang wa nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an talaqil jalab, yaitu Nabi kita melarang untuk menghadang barang yang datang ke pasar. Dari dahulu di pasar itu ada pedagang yang datang dari luar pasar mau menjual barangnya di pasar. Nah, kita tidak boleh menghadang orang yang belum sampai di pasar, penjual yang belum datang ke pasar. Ya, faqala, Nabi bersabda, la talaqau al-jalab, jangan kalian hadang ya barang yang mau masuk ke pasar. Ya, kenapa? Karena si pedagang ini belum tahu harga pasaran, ya. Faman talaqqa fashturiya minhu, atau faman tuliqiya fashturiya minhu, dan siapa yang dihadang kemudian dibeli barangnya, fa idza ata sayyiduhu as-suq, jika datang pemiliknya ke pasar, fahuwa bil khiyar, maka dia punya dua pilihan,
lanjut jual belinya atau batal. Jadi kalau orang punya barang dagangan mau dibawa ke pasar, jika ada orang membelinya sebelum barang itu sampai ke pasar dan dia belum tahu harga pasarnya berapa, ya maka dia boleh membatalkan atau melanjutkan jual belinya jika dia sudah sampai di pasar. Type itu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.